Nah, jadi ini kita bahas sedikit soal interpolation dan curve fitting ya. Problem interpolation adalah saya punya sederetan titik ya. X0 temannya Y0 ya. Jadi ada XY, lalu X1 Y1, X2 Y2 dan seterusnya tersebar di data kita. Terus dimensi data kita itu bisa bisa dua dimensi kayak gini, XY ya, bisa tiga dimensi, bisa empat dimensi, bisa berapa dimensi aja nggak ada masalah kan secara matematik ya. Problemnya adalah saya kan punya titik data hanya di titik-titik tertentu. Ya, kalau saya mau tahu titik X yang saya nggak punya titik datanya, di situ Y-nya berapa, saya punya dua pilihan, ya melakukan interpolasi atau melakukan curve fitting. Nah, kalau interpolasi itu idenya adalah saya tuh punya asumsi titik-titik data saya itu bersih ya, jadi cenderung nggak ada noise, sehingga saya selalu berusaha menarik garis polinomial yang melewati titik data saya itu karena meyakini titik data saya itu duduk di dalam satu fenomena teori yang harusnya apa bisa saya hubungkan dengan garis polinomial tertentu gitu ya. Kalau curve fitting idenya adalah titik data saya itu bisa ada noise-nya sehingga saya tuh memang dari awal nggak berusaha mendekati bikin garis yang melewati titik datanya. Karena saya sadar itu tuh noise gitu ya. Titik data saya goyang-goyang bukan karena fenomenanya tapi karena ada noise juga. Jadi kalau saya punya teori saya yakin bahwa fenomena saya garis lurus, maka saya paksa tarik garis lurus tapi yang errornya paling kecil terhadap sebaran titik data saya ya. Atau kalau saya yakin teori saya fenomenanya itu garisnya parabolik ya, polinomial order 2 atau order 3, saya tarik garis yang itu baik order 2, order 3 atau logaritmis atau apa, yang nggak mesti lewat semua titik datanya, tapi paling deket lewat di titik data itu ya, karena titik data itu ada noise-nya yang bukan muncul dari garis teorinya saja. Ya itu tekniknya namanya curve fitting. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan ya. Nah lalu secara umum kalau Bapak Ibu belajar aljabar ya, ini di 3.2 Bapak Ibu tuh selalu tahu kalau saya punya dua titik saya bisa tarik garis lurus. Kalau saya punya tiga titik saya bisa tarik garis parabola yang lewatin tiga titik itu. Kalau saya punya empat titik saya bisa tarik garis polinomial pangkat tiga yang lewatin semua empat titik itu gitu ya. Nah ini ada metode yang sederhana yang bisa dipakai untuk menghitung persamaan polinomial yang melewati tepat titik-titik itu namanya metode Lagrange ya karena orang Prancis matematikawannya ya. Dan Bapak Ibu menghitung sesuatu yang disebut cardinal function. Cardinal function ini sebenarnya simpel aja ya. Saya punya fungsi ini L dan fungsinya itu tergantung dari jumlah titik saya, ordernya harus lebih sesuai sehingga bisa melewati semua titik. Ya jadi kalau dua titik linear order satu, kalau tiga titik berarti harus parabolik order dua polinomial saya. Kalau 4 titik harus order 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau saya punya 10 titik nggak apa-apa. Saya punya persamaan polinomial. Jadi ada X sampai pangkat 11 tambah X pangkat 10 tambah X pangkat 9. Terus setiap X pangkat itu ada koefisiennya. Pasti saya punya persamaan yang bisa melewati semua titik saya. Nah tinggal nyari persamaannya pakai algoritma Lagrange ini gitu ya. Dan dengan menghitung cardinal function ini nanti kalau L-nya dapat sebagai fungsi dari X dengan X0-nya ada X1-nya sampai Xn ya kita hitung. Kalau cardinal function-nya dapat kita kalikan sama Y-nya, Y-nya bergerak ya I sampai N nanti kita dapat persamaan polinomialnya gitu ya. Nah, persamaan Lagrange ini bisa aja di coding ya, terus kita masukin titik, dapat eh, bisa dipaksa untuk cari. Tapi codingannya persamaan Lagrange itu kurang gitu enak, sehingga Newton ini buat semacam formula yang bisa menghitung polinomial juga ya. Jadi ini bentuk persamaannya itu polinomial n fungsi x-nya adalah A0 koefisiennya tambah x minus x0 kali A1 ya. Ada koefisien A1, ada koefisien A2. Tapi kalau koefisiennya nambah, order x-nya juga ini x minus x0 dikali x minus x1 kan jadi x kuadrat ya. Order x-nya juga pangkatnya tambah tinggi ya. Nah, tapi dengan menyusunnya seperti itu ya, saya bisa menghitung P0 dulu. Lalu P0-nya saya kalikan dengan ini ya, X minus X.
Dua, terus ditambahin koefisien kedua, saya bisa menghitung P1, P1 bisa menghitung P2 dan seterusnya. Jadi ini istilah perhitungannya itu rekursif ya. Perhitungan yang dulu dipakai lagi untuk menghitung ke depan ya. Sehingga dengan demikian ya bisa disetting codingannya itu gampang gitu. Karena tinggal dibikin for loop, angka K sama I-nya range-nya bisa naik pelan-pelan gitu ya dari P-nya. Lalu kita susun persamaannya ini rapi-rapi. Setiap baris ini muter, nanti dia akan menghitung persamaan P-nya setelah sekian iterasi gitu. Jadi dari persamaan Newton ini agak beda dengan Lagrange ya. Dia diturunin ke codingannya lebih mudah begitu ya. Nah, tapi baik Newton maupun Lagrange ya punya masalah yang cukup nggak begitu baik ya. Karena ini ya dibicarakan secara singkat di Q Salas ya. Jadi limitasi dari interpolasi dengan polinomial order tinggi adalah kalau kita lihat ya gambar 3.3 ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 titik ya. Jadi kalau ada 11 titik dia perlu polinomial order 12 untuk mendekati semua titik ini ya. Jadi berapapun titiknya pasti bisa dipaksa pakai Lagrange atau Newton. Masalahnya adalah kalau saya ngitung misalnya untuk X sama dengan 5 di sini ya. Ini kan ada tonjolan ini nih, benjol ini ya. Yang kayaknya tuh sebenarnya fungsi polinomialnya agak maksa. Karena kalau kita lihat di sini kan titiknya sebenarnya melandai ke sini. Titik yang di titik 4 ini sama 5 ini kan sebenarnya agak deket ya. Agak deket landai gitu. Tapi garis polinomial yang dibentuk dari Newton atau Lagrange itu ya. Tiba-tiba ngebetot ke atas ini ya, terus baru menukik lagi turun. Jadi kalau kita mengestimasi nilai X yang di sini nih, yang agak di ujung dari titik-titik data yang kita punyai, pasti nilai errornya jadi tinggi itu. Ya. Karena garis polinomial order tinggi itu cenderung bisa membelok dengan cepat ya kan kita bisa bayangkan kalau garisnya order satu dia linear cuma garis lurus doang. Kalau parabol dia cuma bisa agak jinak begitu ya, either membuka ke bawah atau membuka ke atas ya. Kalau dia order 3 dia bisa kubik begitu ya, bisa belok dikit gitu ya dari belok ke bawah terus belok ke atas lagi gitu bisa. Tapi kalau ordernya sangat tinggi ya di atas 6 X pangkat 6 X pangkat 7 ya, itu belokan-belokannya bisa sangat liar, terutama karena dia terpaksa membentuk fungsinya sedemikian rupa sehingga melewati semua titik-titik itu. Ya, terutama titik yang dicontohin sama Q Salas itu ya, punya titik yang ekstrim yang jauh dari titik-titik lainnya ya. Misalnya di bagian tengah ini tinggi sendiri, terus yang lainnya agak rendah ya. Sehingga sebenarnya garis polinomialnya agak kesulitan mengikuti tekukan ini ya. Di ujung sini dia buat tekukan imajinasi dia gitu ya, sehingga fungsi interpolasinya itu secara matematika masih masuk akal gitu. Tapi ini sebenarnya jadi error ya kalau kita berusaha mengestimasi yang di sini. Nah, terhadap problem interpolasi yang itu, Q-Salas itu memberikan metode yang lebih baik ya yang disebut cubic spline. Idenya simpel juga ya, bahwa kalau titik kita banyak, kita nggak paksa bikin satu garis polinomial order tinggi yang melewati semua titik itu, melainkan setiap titik itu kita bagi-bagi areanya. Jadi dari setiap 4 titik kita bikin persamaan pangkat 3 aja. Persamaan pangkat 3 itu kan agak jinak ya. Kuadratis pangkat 3 itu agak jinak. Terus nanti di titik 4 berikutnya lagi kita bikin persamaan pangkat 3 yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya garis yang nanti menghubungkan semua titik itu putus-putus. Ya ada garis yang di area lokal ini beda sama garis yang di area lokal ini dengan beberapa titik tertentu. Tapi setiap kali ngitung lagi yang baru ya. Sehingga saya tuh punya garis yang sebenarnya punya lokalitas yang berbeda di setiap tempat. Lalu akibatnya karena garis saya itu orde 3 aja ya, kubik ya, cukup simple. Dia nggak ada titik estimasi yang jauh dari pusat terus punya tingkat akurasi rendah karena garisnya menggila itu tadi. Ya, jadi tekniknya cukup sederhana ya, membagi area dari titik kita yang banyak itu menjadi area-area lokal, terus setiap lokal itu didekatinya hanya dengan garis polinomial pangkat 3 aja ya.
Nah, detail matematikanya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri lagi di QSalas ya. Codingannya juga tersedia kalau di Copas bisa dicontoh apa numeriknya bisa dijalanin. Terus kalau Bapak Ibu apa cobain download codingan yang ada di gudang coding itu juga ada contoh-contoh yang memperlihatkan efek apa polinomial interpolasi yang order tinggi itu jadi liar juga ada di situ. Ya, jadi bisa dicoba-coba. Nah, kelompok gladiator yang tadi pagi menang, misalnya berusaha membahas teorinya itu ya, menunjukkan matematikanya dalam 10 menit ya, terus menunjukkan sedikit jadi codingannya gimana, terus jalanin codingannya, terus tunjukin efek-efek itu. Ya, nah itu yang tadi pagi menang tuh. Ya, terus yang kalah dia berusaha bahas kubik spline-nya doang. Jadi dari segi apa pemilihan materinya lebih luas lawannya. Terus abis itu codingannya waktu dijalanin efek-efek yang bisa ditunjukkan lebih banyak lawannya juga gitu ya nggak terbatas pada kubik spline-nya. Dari segi metode kubik spline memang lebih bagus, tapi dari segi kemenangan gladiator ya karena ada efek yang lebih banyak yang ditunjukkan kedalaman teknis codingannya lebih apa lebih kaya lawannya jadi lawannya yang menang ya. Nah jadi permainan kita itu ya ini ilmu yang berusaha menyerap matematika dan menerjemahkannya jadi coding supaya titik-titik data yang kita punya itu bisa diproses dengan komputer dan tidak perlu matematika yang pakai tangan di atas kertas gitu ya. Jadi cara belajar kita main gladiator itu kadang-kadang ada yang menang, kadang-kadang ada yang kalah. Kalau Bapak Ibu kalah ataupun menang tapi mau tahu lebih dalam, tinggal lihat lagi recording-recording yang ada, baca lagi Q Salas karena ini bukan ilmu yang sangat baru di internet luas juga banyak sekali material-material yang menunjukkan ya algoritma-algoritma itu penyakitnya apa-apa aja. Jadi sekian ya 10 menit kita soal interpolasi itu mudah-mudahan menolong kalau Bapak Ibu membaca lebih lanjut dan nggak ketinggalan dari kelas pagi. Besok malam kita ketemu lagi untuk gladiator sesi 4 materinya yang bertarung tadi lihat apa jadwalnya itu siapa yang bertugas. Besok kita ada dua pertarungan. Jadi agak makan waktu tapi mudah-mudahan nggak sampai terlalu larut malam ya. Ada komentar pertanyaan Bapak Ibu? Pak, saya mau izin tanya. Ya. Buat kode crunch nanti, kan itu ditentuin dalam 5 sampai 10 menit ya. Itu bakal ditampilin di gladiator atau gimana ya, Pak? Oh, code crunch ya. Code crunch Iya, Pak. maksudnya ya. Jadi aktivitas code crunch itu bentuknya videonya disubmit. Nah, itu forumnya udah tersedia juga di Learn ya. Jadi kalau dilihat, jadi itu sih sebenarnya mirip Gladiator ya, tapi ini di forum Code Crunch ini ya, Code Crunch pertama itu udah bisa dikerjain ya, tapi deadline-nya pas lagi sampai sesi 6 ini bisa submit di sini ya, kayak submit text video lah. Jadi codingannya ada di sini, tinggal reply, PowerPoint-nya dipasang, videonya dipasang. eh Bedanya sama gladiator adalah gladiator itu live dikerjainnya. Jadi ada unsur panik, ada unsur gimana menyusun pace supaya bisa clarity-nya tinggi ya. Kalau code crunch itu kriterianya adalah ini pemahaman terhadap coding ya. Jadi memang lebih ke arah kita paham nggak sih running-running coding itu sebenarnya apa yang terjadi ya. Terus sama kejelasan demonstrasinya sih. Dan kan ngerjainnya rekaman ya bisa lebih tenang karena bukan bukan live gitu kayak gladiator ya. Terus lebih ke arah menjelaskan coding jadi kalau code crunch itu. Materialnya boleh dipilih yang mana aja. Kalau yang udah pernah gladiator mau coba diadu lagi di dalam code crunch juga boleh. Nanti dari code crunch yang terkumpul dari 6 kelompok saya pilih dua yang menang. Ya, Oke, Pak Ihan, thank you. thank you juga. Ada pertanyaan lagi, komentar? Kalau nggak ada kita sampai sini aja malam ini ya. Selamat belajar lagi, selamat mempersiapkan untuk gladiator besok.